10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. بلساني يفقهوا قولي. اللهم إنا أعوذ بك أن أضل وأضل أزل وزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل عليا. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kemuliaan ya karena kita masih bisa mengkaji ya sirah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengkaji kehidupan para sahabat ya. Di saat hari ini kita menyaksikan bagaimana upaya sistematis dari orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, untuk mendiskreditkan ya atau merusak bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bukti kita, ya cinta kita di hadapan baginda kelak. Ya, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan semakin mengokohkan ikatan kita dengan Rasulullah SAW. Mari kita mulai kajian kitab Hayatus Sahabah dengan bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita, untuk para hadirin sekalian ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita kaji pada pagi hari ini benar-benar mempunyai asar dalam kehidupan kita. Ala diniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, silakan langsung saja dibaca. Sekalian monggo. Sekarang halaman 110 ya. Salah 110 Ustaz. 110. Ya, perilaku sahabat dalam berdakwah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku sahabat dalam berdakwah. 1, 2 Mu'adz. Abu Nuaim dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa ketika para sahabat Ansor kembali ke Madinah setelah berbaiat kepada Rasulullah SAW, Islam berkembang dengan pesat di sana. Namun di antara mereka masih ada orang yang tetap bertahan dalam kemusyrikan. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh, sedangkan putranya bernama Mu'adz justru ikut dalam perjanjian Aqabah dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Amr bin Jamuh adalah salah satu tokoh kaum dan orang terhormat di antara Bani Salimah. Di rumahnya ia punya sebuah berhala dari kayu bernama Manat. Sebagaimana kebiasaan tokoh musyrik lainnya, ia menjadikan berhala itu sebagai Tuhan yang disucikan. Dua orang pemuda Bani Salimah, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh, termasuk di antara para pemuda yang memeluk Islam dan mengikuti perjanjian Aqabah. Pada suatu malam, mereka masuk ke bilik berhala Amr bin Jamuh. Mereka mengambil berhala tersebut dan mencampakkannya ke lubang pembuangan kotoran Bani Salimah. Berhala itu terjungkir dengan kepala terhunjam ke dalam kotoran. Pagi harinya, Amr marah-marah, katanya, "Dasar celaka, siapa yang telah menjahili Tuhan kami semalam?" Ia pergi ke sana kemari untuk mencari berhalanya sampai ketemu. Setelah menemukannya, lalu ia memandikannya, membersihkannya, dan membubuhinya wewangian. Katanya, "Demi Allah, andaikan aku tahu siapa yang berbuat demikian terhadapmu, pasti akan kubuat ia sengsara." Sore harinya, sewaktu Amr telah tidur, kedua pemuda itu kembali ke bilik berhala dan melakukan hal yang sama. Setelah kejadian seperti itu terus berulang, pada suatu hari Amr bin Jamuh memungut berhala itu dari tempat di mana mereka mencampakkannya. Ia memandikannya, membersihkannya, dan membubuhinya dengan wewangian. Sesudahnya diambilnya
sebilah pedang dan digantungkannya di leher berhala itu seraya berucap, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang telah melakukan ini pada dirimu. Kalau engkau memang membawa kebaikan, lindungilah dirimu sendiri dengan pedang ini. Ketika malam turun dan Amr sudah lelap, kedua pemuda itu kembali masuk ke bilik berhala. Pedang yang tergantung di leher berhala itu diambil dan diganti dengan bangkai anjing. Setelah itu, mereka mencampakkannya ke dalam lubang pembuangan milik Bani Salimah yang berisi kotoran manusia. Pagi harinya, Amr bin Jamuh mendapati berhalanya kembali raib dari tempatnya. Ia pergi mencarinya dan akhirnya menemukannya di dalam lubang pembuangan dalam keadaan terjungkir dengan bangkai anjing terjerat di lehernya. Setelah menyaksikan hal itu, lalu mendapat penjelasan dari kaumnya yang sudah masuk Islam, akhirnya Amr bin Jamuh memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. Ya, jadi ini kisah terkait dengan pertama ya, bagaimana Amr bin Jamuh ini masuk Islam. Amr bin Jamuh ini adalah orang tua ya. Jadi di situ disebutkan Amr bin Jamuh ini tokoh yang sangat dihormati di kalangan Bani Salamah itu, Bani Salimah ya. Nah, dia ini punya putra bernama Mu'ad. Ya, Mu'ad ini ada dua putranya, itu Mu'ad bin Jabal ya, dan Mu'ad bin jadi di sini disebutkan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini yang Mu'ad satunya tadi, Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini yang menjadi putra beliau. Nah, sedangkan satunya lagi adalah Mu'ad bin Jabal ini teman dia gitu, teman dari putra Amr bin Jamuh tadi. Nah, makanya di sini judulnya Duo Mu'ad, gitu. Duo Mu'ad karena memang namanya Mu'ad. Jadi nanti kalau di dalam kitab-kitab itu kadang-kadang ada Sa'ud, ada istilah Sa'ud. Sa'ud itu adalah jamak dari Sa'ad. Ya, karena orang Arab itu namanya banyak menggunakan nama Sa'ad. Ada Sa'ad, misalnya bin Rabi', ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'ad. Nah, makanya kemudian dijamakkan jadi Sa'ud. Nah, gitu. Nah, Mu'ad ini juga begitu. Jadi Mu'ad ini ternyata banyak sekali ya namanya orang ini Mu'ad gitu. Nah, jadi yang putra dari Amr bin Jamuh itu adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini. Sedangkan Mu'ad bin Jabal ini adalah pemuda lain ya, maksudnya namanya sama Mu'ad tapi dia adalah orang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Amr. Ya, Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh tadi. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana kemudian sikap mereka atau perlakuan mereka itu membawa dampak yang luar biasa kepada Amr bin Jamuh. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Amr bin Jamuh ini tetap dalam keadaan musyrik ya. Setelah peristiwa Bai'at Aqabah di mana Mu'ad bin Jabal masuk Islam, kemudian Amr bin Jamuh itu juga masuk Islam, tapi Mu'ad bin Amr itu masuk Islam ya. Sementara Amr bin Jamuh ini tetap musyrik. Jadi dia dalam keadaan tetap musyrik. Nah, bagaimana cara mengubah mindset atau cara berpikirnya Amr bin Jamuh itu? Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Amr. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan ini yang menarik nanti itu. Ya, seperti yang tadi sudah diceritakan di situ. Jadi, orang kafir itu seperti disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu memang nggak mikir. Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian itu bisa kufur pada Allah. Wa kuntum anwatan, sedangkan kalian itu sebelumnya mati. Maksudnya, kita ini kan awalnya sperma,
yang jangankan berupa tulang dan daging ya, sperma itu kan sesuatu yang menjijikkan. Nggak ada nyawanya, nggak ada apa-apanya. Makanya disebut amwat, kita itu mati asal. Lalu kemudian sperma ketemu dengan sel telur tadi itu dengan izin Allah, dia akhirnya membentuk tulang, ya kan? Kemudian setelah membentuk tulang, dibungkuslah tulang itu dengan daging, kan prosesnya begitu. Makanya Al-Quran mengatakan wakasawnal idhama lahma. Ya, kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Jadi awalnya seperti itu, awalnya dari air. Ya kan? Coba bayangkan bagaimana ceritanya air bisa jadi tulang, ya kan? Kan sesuatu yang luar biasa. Jadi dari air bisa menjadi tulang ini dahsyat sekali. Nah, itu gambaran bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita. Jadi bagi Allah itu mengubah khasiat itu gampang ya. Jadi air menjadi tulang itu gampang. Air menjadi daging gampang. Air menjadi saraf menjadi ini itu gampang. Makanya ya kalau ini juga nanti pelajaran juga bagi kita. Jadi kadang-kadang kita itu ditakdirkan oleh Allah punya anak yang mungkin punya kebutuhan khusus atau punya anak yang katakanlah dari segi IQ-nya kurang dan sebagainya itu. Nah, kalau kita kembali kepada konsep tadi ya semuanya itu Allah yang memberi gitu loh. Ya semuanya itu Allah yang memberi. Nah, karena itu sikap kita yang terbaik kita adalah selalu husnudzan dengan pemberian Allah. Karena itu pada dasarnya Allah yang memberi. Nggak usah ngomel, nggak usah protes. Nah, apalagi kemudian mencela Allah, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau kita kembalikan pada ayat tadi, kaifa takfuruna, ayat ini kata Ibnu Katsir, ketika dimulai dengan kaifa itu menunjukkan bahwa Allah itu menjelaskan pada kita orang kafir itu sebenarnya orang yang nggak pakai akal. Loh, kok bisa ya? Karena pertanyaan kaifa dalam bahasa Arab itu menunjukkan keheranan, kekagetan, ya pokoknya sesuatu yang nggak masuk akal. Maka Allah mulai dengan kaifa. Kok bisa itu kalau bahasa Jawanya itu ya? Nah, ini yang susah diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi kok bisa kalian itu kafir? Itu menunjukkan keheranan. Wakuntum amwat, padahal kalian itu mati sebelumnya berupa tadi air, ya sperma, sel telur tadi kemudian menjadi tulang, menjadi daging, terus Allah tiupkan roh. Ya, wakuntum amwatan fahyakum, Allah kemudian hidupkan kalian setelah roh ditiupkan setelah umur 40 hari itu. Summa yumitukum. Setelah hidup itu kan kemudian kita lahir ya dari alam rahim itu ke alam dunia. Hidup. Setelah itu kemudian Allah katakan ya, jadi fahyakum summa yumitukum, kemudian dia mematikan kalian, mewafatkan kalian. Dan di dalam kuburan itu bisa ribuan tahun kita itu. Allah alam kita berapa lama di dalam kuburan. Sementara di dunia ini kita cuma sebentar ya kan. Paling panjang umur kita berapa sih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan antara 60 ya. Inna amar ummati bena Siti nawa sebain, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. 60 sampai 70 aja, 60 sampai 70 tahun itu sedikit dibanding dengan kita nanti setelah mati itu dikubur. Di dalam kuburan itu berapa lama? Ada yang ribuan tahun. Ya kan, ada yang ribuan tahun. Coba bayangkan, sahabat itu sampai zaman kita sekarang itu udah berapa ribu tahun mereka itu. 1400 tahun. Hampir 2000 tahun mereka itu di dalam kubur. Tapi yang membedakan nanti kan amal kita ketika di dunia yang sebentar ini, dikubur itu enak apa enggak gitu. Ya apa dikubur itu disiksa apa enggak itu kan nanti amal kita selama di dunia yang sebentar ini. Makanya Allah mengatakan begitu, wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum. Kemudian kalian dimatikan. Tsumma yuhyikum, setelah dimatikan di dalam kuburan itu kita dihidupkan lagi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian pada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, ini ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana proses ya hidup kita itu, hidup mati sampai kemudian kita menghadap Allah itu. Nah, ayat ini dimulai dengan kata kaifa, itu menunjukkan bahwa orang kafir itu bisa kafir itu karena mereka nggak pakai otak, nggak pakai akal. Kalau seandainya mereka pakai otaknya, pakai akalnya, mereka nggak akan kafir. Itu logika ayat ini. Kalau kita itu penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah,
Ini yang kemudian dibuktikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh tadi. Ya, ketika Amr bin Jamuh itu nggak pakai otaknya, nggak pakai akalnya, disembah patung yang merupakan benda mati tadi. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya Amr bin Jamuh tadi itu mau mikir, supaya kemudian dengan mikir itu dia akhirnya menemukan iman. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh tadi. Apa yang dilakukan? Maka Tuhan yang diklaim, ya, patung atau berhala yang diklaim sebagai Tuhan oleh Amr bin Jamuh itu diambil dengan sengaja oleh Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr. Dimasukkanlah ke tempat kotoran hewan, ya, Bani Salimah tadi itu. Ketika bangun pagi, ya dia mau menyembah Tuhannya, dicari kemana Tuhanku ini, nggak ada. Ya, akhirnya apa? Ketemu Tuhannya itu di tempat kotoran tadi. Dibersihkanlah pagi itu, ya, dikasihlah harum-haruman wangian, ya, ditempatkanlah di tempat yang dia biasanya ditempatkan untuk disembah. Besoknya lagi begitu lagi. Cari, akhirnya dia punya feeling paling di tempat yang sama. Ya kan? Terus sampai kemudian akhirnya sampai pada puncaknya setelah dikalungi dengan tadi itu, ya, apa namanya, anjing, bangka anjing, macam-macam tadi itu. Sampai akhirnya Amr bin Jamuh itu kesel. Ya, makanya tadi kan kalimatnya itu kan di situ dikatakan apa? Di kalimatnya tadi, demi Allah aku tidak tahu siapa yang telah melakukan ini pada dirimu. Maksudnya kepada Tuhannya tadi. Tapi kalimatnya yang penting itu, kalau engkau memang membawa kebaikan, lindungilah dirimu sendiri dengan pedang ini, katanya. Ya, kalau misalnya apa yang dikatakan sebagai Tuhan tadi itu dia bisa membawa kebaikan, kan mestinya dia bisa melindungi dengan pedangnya tadi. Ternyata nggak bisa. Ya, pedang yang dikalungkan di lehernya tadi itu justru kemudian nggak bisa berbuat apa-apa, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa berhala itu la yadur wa la yanfa, kalau bahasa Al-Quran begitu. Berhala itu benda mati, nggak bisa memberikan mudarat dan nggak bisa memberikan manfaat. Bodoh sekali orang yang berharap dari berhala itu, lalu kemudian dia mengharapkan sesuatu, ya kan, kebaikan. Nah, ini bodoh sekali. Itu bukti bahwa orang kafir itu nggak pakai otak, nggak pakai akal. Nah, makanya kemudian setelah beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh tadi itu akhirnya berhasil. Berhasil apa? Mengubah pikiran dari Amr bin Jamuh bahwa yang disembah itu ternyata memang nggak ada gunanya. Yang disembah tadi itu ternyata benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Nah, itu yang kemudian membuat dia, orang itu kan kadang-kadang begitu kan, disadarkan dengan kejadian yang membuat dia akhirnya tersadar. Kadang-kadang harus begitu. Ya, ibarat gini lah, orang itu kalau mabuk, ya, mabuk itu kan orang nggak sadar kan sebenarnya otaknya atau kesadarannya. Itu kan butuh ditampar, wampar dulu atau dipukul dulu gitu, ya. Sampai kemudian akhirnya dia sadar gitu. Nah, orang yang kayak begini tadi itu seperti dipukul dengan kejadian tadi. Ya, ketika berhalanya atau patungnya tadi itu dibegitukan, itu kayak ditampar dia, itu kayak dipukul, dia baru sadar, iya, ternyata bodoh kalau kita menyembah, ya, patung atau berhala yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. Akhirnya dari situlah dia masuk. Nah, gitu. Jadi dari situ akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Ya, nah, jadi ini contoh, ya. Jadi contoh. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah tahu, ya, seperti orang Mekah, ya, sebelumnya kan, mereka itu kan sudah tahu, tapi tetap aja nggak mau masuk Islam, ya, karena apa yang disebut gharizatul baqa, mereka punya naluri untuk mempertahankan ego mereka. Nah, itulah makanya kadang-kadang Islam itu ketika disampaikan dengan cara damai nggak bisa, ya butuh, ya, disampaikan dengan pedang, butuh perang dan sebagainya. Itu tujuannya tadi, orang-orang yang kadang tidak bisa didakwai dengan cara pemikiran itu memang harus diperangi. Nah, perang itu tentu tujuannya bukan untuk membumi hanguskan. Ya, karena perang dalam Islam itu adalah bagian dari dakwah. Gitu. Jadi kalau ketika pasukan dibawa, ketika mereka didakwai, dia dikasih waktu 3 hari seperti sebelumnya kita sudah sebut. Nah, maka kemudian mereka berharap nanti akan bisa membuka hatinya, membuka pikirannya, termasuk Islamnya, sudah, nggak perlu diperangi. Nah, itu.
Tapi kalau memang nggak bisa karena keras kepala, sudah tahu salah, sudah tahu kayak tadi itu ya, masih saja tetap keras kepala, ya sudah berarti nggak ada cara lain kecuali diperangi. Itu namanya futuhat. Ya, jadi kadang-kadang memang futuhat itu diperlukan untuk orang-orang yang keras kepala, ya kan? Nah, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat tadi. Ya, baik silakan dilanjutkan ya di apa namanya poin berikutnya. Abdullah ibn Rawaha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Rawahah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari Al-Waqidi bahwa menurut cerita Abu Darda adalah seorang orang terakhir dari keluarganya yang masuk Islam. Ia punya sebuah berhala yang diberinya penutup kepala. Abdullah bin Rawahah sudah mencoba mengajaknya masuk Islam tetapi ia menolak. Suatu ketika Abdullah bin Rawahah berkunjung ke rumah Abu Darda. Abdullah adalah saudara Abu Darda pada masa jahiliyah. Melihat Abu Darda keluar dari rumah, Abdullah menghindar kemudian masuk ke dalam untuk menemui istri Abu Darda yang sedang menyisir rambutnya. Ia bertanya, "Di mana Abu Darda?" Sang istri menjawab, "Saudaramu itu baru saja keluar." Kemudian Abdullah bin Rawahah masuk ke bilik berhala Abu Darda. Di dalamnya ada sebuah berhala dan sebilah kapak. Abdullah bin Rawahah menurunkan berhala itu lalu memotong-motong dengan kapak sambil membisikkan nama-nama setan. Ia bergumam, "Ingatlah bahwa segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah adalah batil." Istri Abu Darda mendengar berisik suara kapak ketika Abdullah menghancurkan berhala tersebut. Perempuan itu memprotes, "Engkau telah membunuhku, Ibnu Rawahah." Ibnu Rawahah kemudian keluar. Tidak ada satupun yang terjadi sampai Abu Darda pulang. Sewaktu masuk ke dalam rumah, Abu Darda menemukan istrinya sedang duduk sambil menangis karena takut terhadapnya. Abu Darda bertanya, "Ada apa denganmu?" Sang istri menjawab, "Saudaramu Abdullah bin Rawahah menemuiku kemudian melakukan apa yang kau lihat." Abu Darda marah bukan main, tetapi kemudian berpikir, andaikan berhala ini memiliki kebaikan, tentulah ia bisa membela diri. Akhirnya ia mendatangi Rasulullah bersama Abu Rawahah dan menyatakan keislamannya. Ya, jadi ini contoh lain juga ya, contoh lain kasus bagaimana Abu Darda ini masuk Islam. Abu Darda ini, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian menjadi sahabat Nabi yang luar biasa. Jadi Abu Darda itu ya orang Arab ya. Kemudian Abu Darda ini, Masya Allah ya, beliau ini termasuk sahabat yang kalau ada ayat tertentu yang beliau baca itu sampai beliau pingsan. Saking dahsyatnya pengaruh ayat Al-Quran itu di dalam diri Abu Darda. Dan Abu Darda ini termasuk sahabat yang zuhud. Ya. Dan beliau ini akhirnya wafat nggak ada yang mengenali, ya, kecuali istrinya. Ini menunjukkan betapa zuhudnya sahabat yang satu ini. Nah, Abdullah ibn Rawahah sendiri itu kemudian menjadi sahabat yang luar biasa, ya. Dan beliau ini termasuk salah satu pahlawan yang kemudian gugur di medan perang ya, pada saat perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah ini adalah salah seorang panglima yang gugur. Jadi pertama adalah Zaid bin Harisah, kemudian yang kedua itu adalah Sayyidina Ja'far, ya, dan ketiga ini adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi kalau kita ke Yordan ya Bapak Ibu sekalian, nah itu nanti di daerah pedalaman ya, karena posisi Mu'tah itu di situ. Nah, di daerah pedalaman itu nanti ada masjid ya, masjid. Di dalam masjid itu ya ada, jadi di situ itu di komplek masjid itu ada ruangan. Nah, di makam itu, di tempat di ruangan itulah ada makamnya Sayyidina Ja'far. Ya. Sayyidina Ja'far yang tangannya dipenggal dua-duanya itu, dan kemudian Allah menggantikan beliau itu dengan dua sayap sehingga beliau mendapatkan gelar Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang apa namanya terbang, ya, yang bisa terbang dengan kedua sayap. Itu ada di Yordan makamnya. Kemudian di sebelah kalau kita naik makamnya agak di atas ya, itu adalah makam Abdullah Zaid bin Harisah. Nah, terus nanti ada makam satu lagi ya, keluar dari komplek itu nyebrang jalan, itu makamnya Abdullah bin Rawahah. Jadi agak terpisah makamnya dari tempat dua sahabat tadi.
Nah, ini sedikit kisah tentang Abdullah bin Rawaha. Nah, jadi kisah masuk Islamnya Abu Darda dalam kasus tadi, ini sama, hampir sama seperti kisah Amr bin Jamuh. Di mana kalau Amr bin Jamuh tadi kan butuh waktu yang agak lama. Tapi dalam kasus Abu Darda dan Amr bin Jamuh itu sama sebenarnya. Artinya orang-orang jahiliyah yang sebelum mereka masuk Islam, itu pada dasarnya mereka nggak pakai otak, mereka nggak pakai akal mereka. Sehingga ketika akal mereka terbentur, misalnya kayak tadi, Amr bin Jamuh itu kan akalnya terbentur. Bagaimana mungkin Tuhan yang dia sucikan, yang dia sembah, kok tiba-tiba nyungsep di comberan, misalnya gitu ya. Kok tiba-tiba Tuhannya itu berada di tempat yang nggak layak gitu. Dia harus menolong, dia harus membersihkan, ngasih wangi-wangian, tempatkan tempat itu, terus besok lagi, sampai akhirnya dia kesel. Ya kan, sampai akhirnya dia kesel dan akhirnya dia ngomel sendiri. Ya, ibaratnya kalau kamu ini bisa membawa kebaikan, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Sudah dikasih pedang, dikasih apa, tapi tetap aja nggak bisa. Menunjukkan bahwa dia tadi itu layan fa, ya, wala yadur, nggak bisa memberi manfaat dan nggak bisa memberikan mudarat. Nah, hal yang sama itu terjadi pada diri Abu Darda. Nah, cuma bedanya Abu Darda itu, kalau dalam riwayat tadi itu prosesnya tidak panjang. Ya. Abdullah bin Rawaha ini adalah saudara Abu Darda. Ketika dia melihat Abu Darda belum masuk Islam, dan dia tahu Abu Darda ini punya berhala di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Jadi dia masuk ketika Abu Darda tidak ada, masuk menyelinap, dan tadi itu ceritakan, dia tanya kepada istrinya, kemana Abu Darda? Saudaramu keluar, baru saja keluar. Katanya. Kemudian dia masuk ke kamarnya Abu Darda. Dia ambillah kapak, kemudian patung atau berhala yang ada di kamarnya tadi itu, dia turunkan, dipotong-potong, ya, menjadi beberapa bagian, ya. Kemudian dia bisikkan kata-kata yang terkait dengan setan tadi, yang tadi kalimatnya jadi di situ disebutkan segala sesuatu yang bersekutu dengan Allah adalah batil, katanya. Ya. Maksudnya berhala-berhala tadi itu yang dipakai untuk mempersekutukan dengan Allah jelas batil. Nah, yang menarik adalah ketika Abu Darda kemudian kembali dan melihat berhala tadi itu dalam keadaan seperti itu, memang dia marah besar. Tapi kemarahan itu kemudian akhirnya terhenti, yaitu itu tadi yang kita katakan itu kayak ditampar deh. Abu Darda itu kayak ditampar. Tampar gitu. Terus sekarang dia akhirnya mikir, iya ya. Kalau seandainya berhala itu memang betul-betul dia memiliki kebaikan, kan pasti dengan kapak, dengan yang dia punya tadi itu kan bisa melindungi dirinya. Ya, tapi jangankan, artinya ketika dia tidak bisa melindungi dirinya, jangankan melindungi ya orang lain, melindungi dirinya aja nggak bisa, gimana? Nah, akhirnya Abu Darda sadar bahwa ini memang tidak layak untuk disembah. Jadi itu tadi yang kita katakan, ini seperti tamparan. Jadi ketika dia ditampar dengan berhalanya dipotong-potong tadi itu, akhirnya itu menyadarkan dia. Dan justru akhirnya dia masuk Islam, menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Nah, ini adalah kisah yang menarik ya, bagaimana tindakan sahabat. Jadi kadang-kadang kita lihat dakwah mereka ini kayak ya dalam tanda petik itu konyol gitu ya. Ya, jahil lah, atau usil lah. Tapi kalau mungkin ini sekarang dipakai itu bisa jadi masalah ya kan. Ya contoh lah misalnya beberapa kasus teman-teman kita Salafi gitu ya. Dulu di Jawa Timur itu di daerah Pasuruan itu sempat ramai karena mereka bikin masalah. Jadi ada kuburan dirusak atau ada apa gitu ya. Nah, itu justru tidak membuat orang yang dibegitukan tadi itu seperti Abu Darda tadi atau seperti Amr bin Jamuh tadi akhirnya berubah dan meninggalkan katakanlah kesyirikannya. Justru sebaliknya mereka malah semakin marah, ya itu bedanya. Kenapa? Karena yang satu merasa Islam, ya, yang satu tadi kan belum. Jadi Abu Darda, Amr bin Jamuh tadi kan dalam bahasa memang dia kafir. Sementara yang ini sudah
merasa sebagai Muslim, terus apa salahnya? Apalagi kemudian mereka juga punya argumen bahwa apa mereka lakukan itu kan bukan syirik katanya. Nah, akhirnya ya inilah yang kemudian jadi masalah. Dan kalau yang seperti ini makanya kita juga harus hati-hati itu. Dalam kasus-kasus begini kadang-kadang teman-teman itu dengan mudah menisbatkan itu kepada amal sahabat tadi. Kalau amal sahabat tadi itu berhasil dengan menghancurkan berhala, ya kan, maka mungkin cara yang sama bisa dilakukan gitu. Untuk menyadarkan, padahal background-nya berbeda. Ya, yang satu background-nya Islam, sudah Islam, yang satu background-nya masih musyrik. Ya kan jelas berbeda. Nah, jadi ini harus pandai-pandai kita memilih. Ya, itu namanya uslub. Ya, namanya uslub. Teknik-teknik di dalam berdakwah. Jadi kita harus pandai, jadi supaya kita tidak terperosok ya di dalam kesalahan, apalagi kemudian dimanfaatkan. Sekarang ini kalau kita lihat gerakan-gerakan adu domba kepada sama orang Islam kan luar biasa ya. Nah, itu memanfaatkan hal-hal begini nih. Makanya kemudian diadu ya. NU dengan Wahabi, NU dengan yang lain itu diadu. Termasuk kemarin di Surabaya sendiri ya, antara misalnya Banser dengan IKA, Ikatan keluarga alumni. Alumni Ansor. Baik ya, jadi itu gambarannya terkait dengan kisah Abu Darda ya. Jadi Abu Darda ini dia akhirnya masuk Islam dengan cara seperti tadi dalam tanda petik itu ditampar akal dan pikirannya itu sehingga akhirnya dia sadar. Awalnya marah, tapi kemudian akhirnya dia mikir gitu. Ya mikir terus akhirnya dia masuk Islam. Ketemu Rasulullah. Dan akhirnya Abu Darda ini menjadi sahabat yang luar biasa. Ya, ini kisah Abu Darda. Bukan hanya Abu Darda sama istrinya. Ya, Abu Darda dan istrinya ini, masya Allah, ya, sampai akhir ayat. Nah demikian juga Abdullah bin Rawaha. Cuma bedanya kalau Abdullah bin Rawaha beliau syahid pada saat perang Mu'tah, kalau Abu Darda tidak. Jadi, tapi dari kisah-kisah mereka ini kita bisa banyak mengambil pelajaran. Ya. Itu peristiwa atau riwayat yang hampir sama terkait dengan bagaimana perilaku sahabat di dalam berdakwah, ya, menggambarkan betapa sahabat itu melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang menurut kita ini kayak konyol gitu, ya, tapi itulah gambaran tentang bagaimana ikhtiar mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Baik, silakan. Poin berikutnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa suatu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Tiba-tiba ia melihat seorang Nasrani sedang menjual baju besi. Ali mengenali baju besi tersebut sehingga berkata, baju besi ini milikku. Ayo kita menemui hakim untuk menentukan siapa yang berhak atas baju besi ini. Hakim kaum muslimin saat itu adalah Suraih. Kepadanya Ali menuntut keadilan berkenaan dengan orang Nasrani tersebut. Ketika melihat kedatangan sang Amirul Mukminin, Suraih bangkit dari kursi hakimnya dan mempersilahkan sang Amirul Mukminin. Suraih bangkit dari kursinya dan Ali mempersilahkan Ali duduk di tempatnya. Suraih sendiri mengambil tempat duduk di hadapan Ali, di sebelah si Nasrani. Ali kemudian berkata, wahai Suraih, andaikan lawanku adalah seorang muslim, pastilah aku duduk bersamanya. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan berjabat tangan dengan mereka, jangan memulai salam kepada mereka, jangan jenguk yang sakit dari mereka, jangan sholati jenazah mereka. Apabila engkau berpapasan dengan mereka di jalan, paksalah mereka supaya menepi. Hinakanlah mereka sebagaimana Allah telah menghinakan mereka. Berilah keputusan antara aku dan ia, wahai Suraih. Suraih berkata, apa pengaduanmu, wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, ini adalah baju besiku yang hilang dariku beberapa waktu yang lalu. Suraih bertanya, bagaimana pendapatmu, saudara Nasrani? Si Nasrani menjawab, aku tidak berkata bahwa Amirul Mukminin bohong, tetapi baju besi ini milikku. Suraih berkata, apakah engkau punya bukti bahwa baju besi ini milikmu, wahai Amirul Mukminin? Ali pun menjawab,
Anda benar Suraya, aku tidak punya bukti. Orang Nasrani itu pun berkata, sungguh aku bersaksi bahwa ini adalah hukum para nabi. Amirul Mukminin datang kepada hakimnya dan hakim memutuskan bahwa Amirul Mukminin di pihak yang kalah. Demi Allah, Amirul Mukminin, ini adalah baju besimu. Aku pernah membuntuti engkau. Kemudian baju besi itu terjatuh dari kendaraanmu dan kupungut. Kini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ali berkata, karena engkau masuk Islam maka baju besi ini sekarang milikmu. Kemudian Ali mengajak lelaki itu berkendara bersamanya. Baik. Ya, jadi ini poin berikutnya ya. Kalau kita lihat terkait dengan bagaimana riwayat ya terkait dengan Ali bin Abi Thalib tadi. Jadi di sini disebutkan bahwa terkait dengan bagaimana baju besi ya, peristiwa pertama itu bagaimana tentang peristiwa antara Sayyidina Ali dengan Hakim Sureh tadi ya. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini sebenarnya Hakim Sureh itu ya, Hakim Sureh itu adalah hakim yang ada pada zaman Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah. Makanya waktu itu saya sampaikan memang kitab Hadits Sahabah ini kadang-kadang riwayatnya melompat ya. Ini riwayat zaman di Mekah atau di Madinah ya. Kalau yang peristiwa siapa namanya Abu Darda itu sebenarnya peristiwa di Mekah. Sedangkan peristiwa Mu'ad tadi itu peristiwa di Madinah. Berarti sudah di Madinah peristiwanya. Sedangkan peristiwa Ali bin Abi Thalib itu adalah peristiwa pada zaman Sayyidina Ali ya, artinya setelah Rasulullah wafat ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, di sini yang menarik ya terkait dengan bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini ya, termasuk Qadhi Sureh tadi itu ya, sehingga membuat orang Kristen. Nah, di situ disebutkan nanti. Jadi Hakim Sureh, jadi ini ada kasus baju besi ya, baju besi yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Ya. Kemudian akhirnya karena Sayyidina Ali itu tidak bisa mendatangkan saksi, nggak bisa mendatangkan bukti, maka dibawalah kasus itu kepada Qadhi Sureh. Ya. Nah, kemudian di situ disebutkan, jadi Ali itu menuntut keadilan terkait dengan orang Nasrani, ya, ketika melihat kedatangan sang Amirul Mukminin, artinya Ali ketika itu menjadi khalifah. Surah itu bangkit dari kursi hakimnya, mempersihkan Ali duduk tempatnya. Nah, Surah sendiri mengambil tempat duduk di hadapan Ali, di sebelah si Nasrani. Ali kemudian berkata, wahai Surah. Nah ini ya, nah ini. Andaikan lawanku adalah seorang Muslim, pastilah aku duduk bersamanya. Tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda, jangan berjabat tangan dengan mereka. Jangan memulai salam kepada mereka. Jangan jenguk yang sakit dari mereka, jangan sholati jenazah mereka. Apabila engkau berpasangan mereka di jalan, paksalah mereka supaya mereka menepi. Hinakanlah mereka sebagaimana Allah menghinakan mereka. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Ya, berikanlah keputusan antara aku dan dia, wahai Sureh. Ya. Nah, jadi kenapa Sayyidina Ali tidak mau duduk di bersebelahan dengan orang Kristen tadi itu karena itu. Karena jadi ini penting ya. Ini satu poin yang Al-Fakir kira hari ini kita itu sudah banyak kehilangan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita itu dignity, kemuliaan yang begitu luar biasa. Orang Islam sekarang itu merasa inferior dengan orang kafir. Ini kebodohan yang luar biasa ya. Kesalahan dan kebodohan yang luar biasa. Betapapun mereka kayanya, betapapun mereka ini, misalnya contohlah ya, sekelas Haritanu atau mungkin Luhut atau siapa lagi. Apalagi kayak kemarin tuh anggota DPR misalnya gitu. Sampai sikapnya begitu. Nah, jadi kisah tentang Sayyidina Ali dengan orang Kristen tadi itu memberi pelajaran bagi kita. Ya, sikap Sayyidina Ali ya, meskipun Sayyidina Ali itu boleh dikatakan meskipun Amirul Mukminin, tapi kan beliau ini secara pribadi itu kan kehidupannya pas-pasan. Gitu. Ya kan, kehidupannya pas-pasan. Itu Sayyidina Ali. Nah, yang menarik di sini, beliau ingin tetap menunjukkan izzah, ya, dignity, kehormatan. Ini yang penting.
Nah, dalam kasus konflik atau sengketa ya antara baju besi tadi milik dia dan ada yang mengklaim tadi itu ya miliknya orang Kristen tadi itu. Lalu kemudian Sureh sebagai qadhi memutuskan. Nah, di sini disebutkan Sureh bertanya, apa pengaduan wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, ini baju besiku yang hilang dariku beberapa waktu yang lalu. Lalu Sureh bertanya, mana buktinya? Ya. Kemudian orang Kristen itu ditanya, wahai pembela, wahai ya bagaimana pembelaanmu? Ya. Wahai orang Kristen. Si Kristen itu, orang Nasrani itu mengatakan, aku tidak berkata bahwa Amirul Mukminin bohong, tapi baju besi ini milikku. Jadi orang Kristen ini juga tahu ya kalau pemiliknya itu tidak bisa menghadirkan bukti, ya artinya berarti dia nggak bisa mengklaim. Kalau hadisnya kan begitu, al bayyinah atau al mudda'i wal yamin ala man angkara. Al bayyinah itu artinya bukti, bukti itu bisa saksi. Ya, jadi al bayyinah alal mudda'i, orang yang menuduh, orang yang mengklaim itu harus bisa menghadirkan bukti. Ada saksinya, ada macam-macam. Kalau tidak, maka orang yang mengingkari tadi harus diminta bersumpah. Nah, si Kristen ini tahu dia bagaimana caranya menghadapi pengadilan dalam Islam. Maka dia katakan, ini kalimatnya penting. Dia bilang, aku tidak berkata Amirul Mukminin bohong. Berarti apa? Ya, artinya apa? Bahwa klaimnya Amirul Mukminin itu bisa benar kan? Cuma Amirul Mukminin nggak bisa membuktikan karena nggak ada buktinya. Tapi pada saat yang sama, si orang Kristen itu mengaku bahwa ini baju besiku, gitu. Karena memang ada di tangan dia, gitu kan? Ada di tangan dia. Nah, sementara Sayyidina Ali mengklaim, tapi kan baju besi itu nggak di tangan dia. Nah, lalu kemudian Surah berkata, apakah engkau punya bukti baju besi itu milikmu? Wahai Amirul Mukminin, katanya. Terus Ali menjawab, Anda benar, Surah, aku tidak punya bukti. Ya, aku tidak punya bukti. Nah, karena itu, kemudian akhirnya orang Kristen itu berkata, sungguh aku bersaksi, ini adalah hukum para nabi. Amirul Mukminin datang kepada hakimnya, dan hakim memutuskan Amirul Mukminin dia yang kalah. Ya, karena nggak bisa membuktikan tadi. Demi Allah, katanya. Amirul Mukminin ini baju besimu, katanya. Ya, karena memang orang Kristen tadi nggak bisa, orang Kristen tadi itu dia memang apa namanya ngakui ini miliknya Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. Nah, dia katakan begini, aku pernah membuntutimu, kemudian baju besi ini terjatuh dari kendaraanmu dan kupungut. Ya kan? Kini aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ali berkata, karena engkau masuk Islam, maka baju besi ini sekarang milikmu, katanya. Nah, jadi ini juga pelajaran yang luar biasa bagaimana dakwahnya Sayyidina Ali tadi. Jadi dakwah, jadi gini, di dalam Islam itu dakwah itu tidak harus dilakukan ya dengan lisan, tapi dakwah itu bisa dengan hal. Nah, bagaimana dakwah dengan hal itu? Nah, termasuk diantaranya dengan kebijakan, ya, diantaranya dengan kebijakan. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Surah, oleh Sayyidina Ali sebagai pemegang, ya, pemangku kekuasaan pada waktu itu betul-betul membuat orang Kristen tadi itu sadar bahwa ini adalah risalah para nabi, bahwa ini adalah merupakan apa namanya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Maksudnya Islam ini bukan kaleng-kaleng gitu, ya bukan kaleng-kaleng, tapi betul-betul syariat yang agung yang luar biasa, sehingga keadilannya itu bisa dirasakan oleh semuanya. Nah ini yang menarik di sini. Nah ketika seorang kepala negara bisa dikalahkan oleh seorang hakim, ya, karena tidak ada bukti. Kemudian setelah kalah seorang kepala negara itu ya sudah selesai, ya kan? Karena keputusan di dalam Islam itu sifatnya mengikat, tidak ada pengadilan banding kalau dalam Islam. Makanya kasus-kasus di pengadilan dalam Islam itu nggak menumpuk kayak sekarang. Sekarang itu kan satu kasus bisa disidangkan sampai beberapa kali. Ya, kalau di dalam Islam itu simple. Ya. Begitu sudah diputuskan, sudah.
Maka nggak ada lagi sidang banding atau PK atau apa nggak ada. Nah, tapi yang menarik di sini setelah Sayyidina Ali menang dan baju besi itu memang betul-betul milik beliau, ya dikembalikan oleh orang Kristen tadi, dan orang Kristen itu kemudian akhirnya dia masuk Islam, maka Sayyidina Ali itu dengan lapang dada memberikan baju besi tadi kepada dia, ya sebagai hadiah, karena dia sudah menjadi saudaranya, karena dia sudah menjadi Muslim. Nah, ini menunjukkan ya, jadi dakwah yang dilakukan oleh pengadilan, dakwah yang dilakukan oleh kepala negara, dakwah yang dilakukan oleh negara tadi itu berhasil. Makanya kita lihat ya, ketika Islam itu nanti diterapkan oleh sistem, ya kita bisa membayangkan orang itu pasti akan berbondong-bondong Mas Islam. Makanya sekarang mereka itu berusaha mati-matian itu untuk menstigmatisasi ya. Gerakan Islamofobia itu kan sebenarnya upaya mereka untuk membendung ya supaya Islam itu nggak berkembang dengan cara menciptakan pandangan-pandangan buruk, pandangan-pandangan negatif. Ya, apa saja tentang Islam itu mereka serang. Mulai dari poligami, mulai dari jihad, ya, potong tangan, rajam, termasuk khilafah itu mereka serang semua. Makanya coba nanti bisa dilihat video pekan kemarin ya, yang di MSA TV nanti mungkin bisa dilihat itu tentang hadis sahabat. Kita cerita di situ tentang apa namanya bagaimana harusnya kita melihat ya Islam itu dengan utuh. Jadi kalau kita melihat Islam itu sepotong-sepotong ya pasti nggak bagus. Gitu. Hukum potong tangan dilihat sepotong, hukum rajam dilihat sepotong, hukum poligami dilihat sepotong, hukum ya macam-macam dilihat sepotong-sepotong. Padahal Islam itu sistem. Islam itu sistem. Jadi kalau kita bicara sistem itu nggak bisa dipisah satu dengan yang lain. Baru nanti sudah akan kelihatan. Nah masalahnya sekarang, ini problemnya umat Islam hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan Islam sebagai sistem tadi kepada mereka? Terus mereka itu ngajinya ke siapa? Apakah kepada ulama yang mengerti Islam sebagai sistem itu problem? Ketika mereka ngaji kepada ulama yang tidak mengerti Islam itu sebagai sistem, pasti nggak akan sampai penjelasannya. Ketika tidak sampai penjelasannya, yang terjadi apa? Akhirnya yang muncul adalah pandangan-pandangan yang stereotip tadi, ya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan keburukan. Ini yang terjadi, ya kan? Jihad misalnya diidentikan dengan kekerasan, ya hukum potong tangan dianggap tidak manusiawi, hukum rajam juga begitu. Padahal itu harus diletakkan dalam konteks yang benar. Penjelasannya harus dijelaskan secara sistemik. Kasus perbudakan juga begitu. Nanti dilihat, ya kan? Nah, kadang-kadang lucunya begini. Jadi orang-orang liberal itu menolak, oh Islam itu barbar. Buktinya apa? Lah gimana nggak barbar? Wong majikan boleh niduri budaknya, ya kan? Nah, tapi anehnya nanti ketika mereka menghalalkan zina, mereka pakai hukum itu. Ini kan kacau. Seperti disertasinya apa namanya Abdul Aziz kemarin di UIN itu. Itu kan pakai logika milkul yamin itu budak yang dimiliki. Nah ini kacau. Jadi di satu sisi disebut ya karena orang-orang liberal yang menyebut hukum begini nih katanya barbar, tapi di sisi lain mereka pakai juga untuk menghalalkan. Ini kan kacau. Ini namanya inkonsistensi. Nah jadi karena itu penting belajar Islam itu harus sampai memahami Islam itu sebagai sistem gitu. Supaya ketika kita memotret sesuatu, potret kita itu enggak salah. Ya, jangan sampai potretnya nanti hanya kelihatan bagian tertentu saja, akhirnya kelihatan buruknya. Tapi kalau kita gambarkan secara utuh, insya Allah Islam itu tidak ada yang buruk. Islam itu semuanya indah. Nah, jadi karena itu nasihat ya Al-Fakir, carilah guru yang bisa menjelaskan Islam sebagai sistem. Ya jangan sekedar ngaji. Ya, sekarang banyak ya Ustadz lulusan Madinah, lulusan Al-Azhar, lulusan ini belum tentu dia bisa baca kitab tapi bisa menjangkau Islam sebagai sistem belum tentu. Ilmunya luar biasa, ilmu alatnya ya maksudnya. Baca kitabnya, bisa nulis Arab, bisa ini, bisa itu. Tapi belum tentu bisa menjelaskan Islam sebagai sistem. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Nah, jadi ini penting supaya kemudian di tengah gelombang ya
serangan terhadap Islam yang kayak begini ini, kita ini bisa menjaga, mempertahankan identitas kita sebagai seorang Muslim. Itu penting. Ya, jadi supaya kita ini nggak ikut arus. Baik ya, itu silakan. Ini sudah bagian akhir dari bab ini. Kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan dari materi tadi, dipersilakan. Ya, monggo. Pak Ade, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat fenomena sekarang ini, Ustaz, di masyarakat itu kan ada yang namanya dalil, tapi banyak yang namanya menggunakan dalih, Ustaz. Nah, di poin nomor 3 tadi, bagaimana sikap tegas Sayyidina Ali terhadap seorang kafir. Nah, tetapi di masyarakat sekarang banyak terjadi bagaimana alasan mereka adalah dakwah, pendekatan, dan sebagaimana yang lainnya, sehingga mereka, kalau kita lihat, begitu bersahabatnya dengan kaum kafir. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah batasan-batasan bahwa kita itu menggunakan hal, bahwa kita itu menggunakan pendekatan-pendekatan itu sebagai ladang dakwah, sebagai uslub kita itu sampai sebatas mana, Ustaz? Ustaz. Ya, batasan dakwanya ya. Halo, yang tadi ditanyakan batasan dakwanya ya, Pak? Iya, Ustaz. Jadi sampai sebatas mana sih batasan-batasan bahwa kita itu memang harus tegas terhadap kaum kafir khususnya, dan juga batasan-batasan bahwa kita itu bahwa ini menjadi uslub pendekatan dakwah kita terhadap kaum kafir. Itu, Ustaz. Ya, jadi makanya ada istilah dawabitnya, Pak ya. Dawabit itu ada istilah sawabit ya. Sawabit atau dawabit. Dawabit itu batasan, ketentuan. Sawabit itu adalah sesuatu yang sifatnya tetap baku. Nah, jadi kita itu harus paham, ya, harus paham. Misalnya contoh ya, kita itu boleh bermuamalah dengan orang kafir, itu muamalah, Pak. Jual beli ya, termasuk kita menggunakan jasa mereka untuk melakukan akad ijarah misalnya. Boleh, ada batasan-batasan yang sudah diatur. Tapi ada perkara yang terkait dengan sawabit. Ya. Itu tadi dawabit ya, batasan-batasan. Nah, terkait dengan sawabit itu ada hal yang sifatnya baku, nggak bisa diotak-atik. Bahwa orang kafir itu tidak boleh kita jadikan sebagai teman. Itu termasuk sawabit, Pak. Ya. Nah, makanya Sayyidina Ali tadi mengatakan seperti itu. Nah, itu karena apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali tadi itu menjaga identitas. Nah, ini yang juga sekarang sedang dilakukan di Barat. Ya. Kalau kita lihat misalnya di Inggris, teman-teman di Inggris itu menghadapi situasi begitu. Jadi kan pernah itu ada kampanye kan, kita ini orang Inggris yang beragama Islam atau orang Islam yang kebetulan tinggal di Inggris. Nah, gitu. Itu kan jadi ramai. Itu mereka kampanyekan di Australia, di Inggris, ya terutama di bekas-bekas negara jajahan mereka ya. Sebenarnya yang mereka ingin lakukan itu dengan cara seperti tadi itu, Pak. Jadi mereka itu ingin meletakkan identitas keinggrisan itu sebagai fondasi, sebagai dasar, sedangkan yang lain itu artifisial sifat. Ya, nah itu yang sekarang sedang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam ataukah orang Islam yang kebetulan jadi warga negara Indonesia, itu kan berbeda. Konsekuensi dari orang Islam, orang Indonesia yang beragama Islam ya berarti Indonesia jadi patokan utama. Sehingga Islam harus digerus, Pak. Ya kan? Nah, kalau sebaliknya, kalau orang Islam yang tinggal di Indonesia, ya berarti Islam nomor satu. Ya, kita ini istilahnya di Indonesia itu bisa di Indonesia, bisa kemana-mana. Kan? Nah,
Yang benar bagaimana? Yang benar kan harusnya kita ini sebagai Muslim yang pertama. Karena Islam itu adalah tiket universal. Gitu. Indonesia ini kan sebenarnya tiket yang sifatnya parsial dan artifisial. Gitu. Ya, kita di sini karena kebetulan saja. Karena boleh jadi nanti kita pindah ke tempat lain, tapi Islam itu kan tidak hilang gitu. Kita ketika misalnya di Malaysia sebagai seorang Muslim tetap aja Muslim. Ya, nah kita meninggalkan dalam tanda petik tadi identitas keindonesiaan. Ketika kita misalnya umroh atau haji, ya kita sebagai Muslim. Ya, tidak lagi dilihat sebagai Indonesianya atau apa kan begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami, ini namanya sawabit namanya. Ya, itu namanya sawabit. Nah, oleh karena itu, isu yang disampaikan Pak Ade tadi itu terkait dengan ini. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, bagaimana cara kita merespon hal seperti ini? Maka kita harus pegang mana yang identitas utama atau asal tadi dan mana yang sifatnya artifisial dan parsial tadi. Karena itu nanti kaitannya dengan konsistensi kita. Tapi memang ini membutuhkan apa yang kita sebut sebagai keistiqomahan, keteguhan, kesabaran. Ya, bagaimana tidak misalnya kita menghadapi tekanan yang luar biasa untuk melepas identitas kita. Ya kan, makanya kan coba kita lihat sekarang. Serangan terhadap Islam, jilbab, cadar, macam-macam itu. Sampai kemudian Arab, ya. Jenggot, ya, itu kan sebenarnya sistematis serangannya. Tujuannya supaya identitas Islam tadi luntur. Sebaliknya pada saat yang sama konde, kebaya, kayak gitu-gitu kan dipromosikan. Ya, nah jadi ini yang harus kita paham. Jadi kita itu harus paham bahwa kita ini sebagai seorang Muslim harus memegang namanya dawabit dan sawabit tadi. Nah, soal dakwah ya terkait dengan uslub ya cara tadi, maka banyak sebenarnya tanpa harus mengorbankan dawabit dan sawabit tadi, ya kan, tanpa mengorbankan dawabit dan sawabit tadi. Justru ketika kita itu nggak jelas dalam tanda petik itu jenis kelaminnya atau dawabit dan sawabitnya, jadi orang itu jadi aneh, kamu ini Muslim kok begini. Orang itu malah bingung gitu, kita mau dakwah apa, nggak ada bedanya antara kita sama mereka. Nah, makanya justru ini yang harus kita hindari. Jadi karena itu jangan karena alasan apa namanya tadi uslub ya atau wasilah kemudian kita mengorbankan dawabit tadi batasan-batasan dan sawabit tadi hal-hal yang sifatnya baku. Ya nggak boleh ditarik. Nah ini penting. Memang kemudian tadi seperti yang saya sampaikan apa yang disebut dalih ya karena orang kebanyakan berdalih. Ya, jadi berdalih supaya boleh kan begitu pikirannya, tapi itu salah. Nah, jadi ini poinnya. Nah, satu hal lagi yang ingin Al-Fakir sampaikan ya, supaya kita paham ada apa sih sebenarnya di balik serangan masif seperti tadi. Nah, ini mungkin perlu direnungkan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris ya, Churchill misalnya itu penting untuk kita pahami. Jadi dulu ketika mereka berperang melawan Khilafah Utsmani nggak pernah berhasil mereka. Nggak pernah berhasil. Churchill itu kemudian memerintah kepada pasukannya. Ya, ketika ini percobaan. Mereka disuruh ngepung kolam ikan, ya, terus suruh nangkap ikannya. Semua melakukan itu. Terus apa yang mereka dapatkan? Gagal untuk mendapatkan menangkap ikan tadi itu semuanya. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada jenderal tadi, ya kami nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya gimana? Ya ikannya susah ditangkap di dalam kolam katanya. Akhirnya si jenderal ini mengatakan kalau begitu gimana caranya? Ya kamu harus kuras airnya. Kamu kuras airnya, nanti ikan itu akan ketangkep semua. Betul nggak? Kalau kita nangkap ikan di kolam kan gitu, kuras airnya. Maka ikan nanti akan ketangkep semua. Nah,
Kemudian si jenderal ini mengatakan, nah kalau kamu ingin mengalahkan umat Islam, maka seperti filosofi ikan ini dengan air. Nah itulah yang kemudian dipakai orang Kristen pada saat perang, pada saat mereka menghancurkan Andalusia di Spanyol. Apa yang mereka lakukan? Nah itu ada banyak tafsir itu nanti. Jadi misalnya dulu di Andalusia itu orang Islam itu kan ketika mereka hubungannya dengan Islam dilemahkan, itu kan otomatis mereka lemah, seperti ikan yang dijauhkan dari air kan, mati ikannya. Nah, di Andalus itu dulu mereka suplai air itu dipotong. Mereka nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat misalnya gitu. Itu akan membuat mereka lemah. Maka orang Islam itu kalau dia nggak sholat, dia nggak wudhu, dia nggak tohara itu lemah dia. Dengan begitu dia akan mudah ditaklukkan. Nah dalam kasus Churchill tadi itu akhirnya apa? Kata dia, air itu bagi orang Islam, bagi ikan tadi, itu seperti ajaran Islamnya itu. Jadi selama umat Islam itu masih memeluk ajaran Islamnya, nggak akan bisa kamu kalahkan. Caranya bagaimana? Pisahkan orang Islam itu dari ajaran Islam. Maka orang Islam itu akan mudah kamu kalahkan. Paham ya? Nah, makanya tadi kan kemudian muncul perang identitas itu. Tujuannya untuk memisahkan umat Islam dari Islam. Supaya bisa dikalahkan. Makanya coba lihat hari ini. Kenapa kita melihat ya orang-orang yang kelihatannya Muslim, kelihatannya ahli ini, ahli itu, ternyata mereka kok jadi pembela orang kafir. Itu karena mereka tadi sudah dipisahkan dari Islamnya, jadi sekuler. Ya kan? Ketika mereka sudah dipisahkan dari Islam, jadi sekuler, ya sudah, gampang mereka ditaklukkan. Gampang mereka ditaklukkan. Apalagi kemudian digunakan politik yang lain, namanya siasatul ifkor, strategi pemiskinan. Ya, mereka dibikin miskin, kemudian akhirnya lemah, akhirnya mereka kerjaannya minta-minta. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka yang minta-minta tadi bisa dikendalikan oleh cukong-cukong tadi yang ngasih duit kepada mereka. Ya sudah habis. Islamnya habis, kemudian hidupnya mereka juga sudah habis, jadi ya mereka jadi kayak begitu. Nah, jadi itu Pak D ya yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, seperti yang tadi disampaikan, jadi sebenarnya kita boleh bermuamalah dengan mereka. Ijaroh, jual beli, ya, sewa menyewa boleh. Tapi yang kita tidak boleh adalah menjadikan mereka sebagai teman setia. Itu tidak boleh. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Kamu jangan menjadikan orang Kristen dan orang Yahudi sebagai teman setia. Nggak boleh. Ya, nah itu nanti kaitannya dengan doabit dan sawabit. Lalu terus kemudian kalau nanti khawatir dicap anti kebinekaan, intoleran dan sebagainya, ya justru ini bagian dari perang yang mereka lakukan. Kita itu ketika masuk di dalam perangkap tadi, ya itu lama-lama semakin ya kayak tadi ikan dijauhkan dari air tadi. Tujuannya memang begitu. Jadi isu-isu tadi itu dimanfaatkan untuk melemahkan. Nah, karena itu kita harus paham, ya. Nah, jadi gitu, Pak D ya. Nyambung sedikit, Ustaz. Silakan. Sifat kita sebagai orang Timur yang nggak bisa hilang, Ustaz. Ya. Misalnya? Itu pada sifat kita sebagai orang Timur. Ini kan pada akhirnya timbul perasaan sungkan, tidak enak terhadap mereka bagaimanapun juga kan masih sholat, ya kan, bahkan ya bisa disebut seorang Muslim lah seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka selanjutnya? Kalau terhadap orang kafir, tadi sudah clear sebagaimana Ustaz Hafiz uraikan. Nah, bagaimana terhadap saudara-saudara yang istilahnya yang seperti itu tadi, istilahnya mereka berdalih bahwa ini pendekatan, bahwa ini adalah ladang dakwah dan segala macam, dan ternyata itu kan pada akhirnya melampaui batas-batas yang memang diperbolehkan oleh hukum syara.
Demikian Ustaz. Ya, bagaimana kita menyikapi mereka? Ya, mereka ini seperti orang yang tersesat. Caranya bagaimana dinasihati karena mereka adalah Muslim, ya kan, dinasihati, diingatkan supaya mereka meninggalkan itu dan kembali kepada jalan yang benar. Kalau nggak mau ya sudah, tinggalkan, jangan diikuti, ya, itu jangan diikuti, jangan jadikan mereka sebagai teman. Gitu. Makanya kan kalau kita ingin tahu siapa diri kita, lihat temannya. Jadi kalau kita berteman dengan mereka, ya itulah makom kita. Itulah kedudukan kita. Jadi karena itu kalau tadi pertanyaan gimana? Ya ketemu biasa selo. Biasa. Tapi kan tidak berarti begitu itu mereka teman kita, enggak. Teman itu ya yang berinteraksi dengan kita. Nah, tujuannya seperti tadi, supaya kita itu pertama ya pikiran dan hatinya tidak menjadi kotor atau terpolusi ya oleh toksit-toksit yang ada pada dirinya tadi. Karena ini bisa menular toksitnya tadi. Ya, racunnya tadi bisa menular, virusnya tadi bisa menular. Nah, kalau itu menular ya bahaya juga. Nah, terus di situ itu pertanyaannya kok bisa ya mereka itu? Apakah mereka nggak ngerti loh? Setannya berarti lebih hebat daripada mereka, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi setannya itu lebih hebat daripada mereka. Itu masalahnya. Nah, ketika setannya itu lebih hebat dari mereka, nah ini yang jadi problem. Ya kan? Nah, sehingga bagaimana setan itu menyesatkan mereka, merosokkan mereka itu yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi di sini yang kita harus paham. Itu Pak De ya. Nah, jadi intinya ya kalau ketemu berinteraksi ya biasa saja, tapi ya kita jangan sampai berteman dengan orang-orang yang rusak seperti ini. Karena itu nanti juga akan menyebarkan virus atau racunnya ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi bertemanlah dengan orang soleh, dengan orang yang istiqomah, dengan apa namanya pejuang. Gitu. Kalau kumpulannya dengan orang-orang seperti itu ya nanti akan ketularan. Ya, baik silakan. Apa Ustaz? Berarti sambil contoh kemarin ada seseorang yang bilang bahwa babi itu tidak beragama. Nah, dengan orang-orang seperti itu berarti kita lebih memposisikan mereka dekat kepada orang kafir dalam arti lebih kepada bermuamalah saja, tidak lebih dari yang itu seperti itu. Iya, muamalah saja bukan berteman. Ya. Jadi muamalah saja tidak berteman. Syukur Ustaz, clear Ustaz. Iya. Baik, silakan. Kalau ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Host, gimana host? Baik, silahkan kalau ada yang masih mau bertanya lagi. Mumpung masih session bertanya ini. Ya Ustadz, saya mau bertanya, bukan bertanya, apakah kita sudah nggak usah dekat-dekat dengan orang kafir dan kita tegas seperti hadis Rasulullah tadi, bahkan kalau kita bertemu menepi saja, itu harusnya bisa tertanam dalam diri kita Ustadz ya, begitu bukan Ustadz? Iya, maksudnya apa namanya? Ketika kita bicara dalam konteks hubungan kemanusiaan, ya, hubungan kemanusiaan itu biasa. Ya, hubungan kemanusiaan itu biasa. Jadi ukurannya itu kan tadi kita sudah sampaikan ada dawabit. Dawabit itu berarti ada ketentuan, ada aturan main. Nah, kita harus paham itu dawabitnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada sawabit, ya, identitas yang baku kita nggak boleh. Ini sebagai seorang muslim ya kan, kita itu kan punya identitas. Nah, kemudian ada dawabit yang kita
ada ketentuan yang kita jadikan sebagai patokan. Tadi muamalah boleh, ya, jual beli boleh, akad ijarah boleh, nggak apa-apa. Ya, nah tapi ketika kita misalnya ngikuti mereka atau misalnya niru dan itu berarti sudah terkait dengan sawabit, hal yang sifatnya baku. Ya, makanya kemudian Sayyidina Ali menyatakan seperti tadi. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita, apakah harus kita jauhi ataukah bagaimana? Ya, menjauhi itu dalam konteks menjadi teman. Tapi kalau dalam akad muamalah kan nggak apa-apa. Ya kan? Dalam akad muamalah nggak apa-apa. Atau misalnya kita, karena kita kasihan, misalnya kita udahlah kita kasih misalnya mereka santuni misalnya, nggak apa-apa juga. Karena nanti di dalam Islam itu, di dalam sedekah itu ada dua ya. Ada yang namanya sedekah sunnah, ada yang namanya sedekah wajib. Nah, sedekah sunnah itu sedekah yang apa namanya, yang boleh orang non muslim itu kita beri. Tapi kalau sedekah wajib tidak boleh, seperti zakat fitrah, zakat mal nggak boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya kurban itu kan sedekah atau sedekah sunnah boleh kita kasih. Ya, misalnya, atau misalnya mereka butuh pertolongan, ya, rumahnya kena banjir, kita tolong, boleh. Itu bagian dari muamalah insania, jadi interaksi terkait dengan hubungan sesama manusia. Jadi bukan karena kita anggap mereka teman kita, enggak, tapi mereka sebagai manusia membutuhkan pertolongan, gitu. Ya kan? Gitu, Pak. Ya. Baik Ustadz, insya Allah hanya masalah muamalah itu kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, tapi kalau untuk bersahabat, kenapa kita harus bersahabat dengan orang kafir? Sementara Allah membenci orang kafir. Begitu Ustadz ya? Iya. Silakan sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Abdurrahman, atau mau bertanya tentang, ya jangan terlalu melebar tapi silahkan. Ada di chat, Pak. Pak. Ya silakan Pak Andrianto. Nggak, menginformasikan di chat ada yang ingin bertanya, Ustaz. Oh ya, siap. Saya lihat ya, saya belum lihat. Oh ya, maaf Ustadz, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau ada seorang yang menganggap dirinya sudah merasa dirinya sudah ada Allah tapi ibadahnya masih belum benar. Di dirinya sudah ada Allah tapi ibadahnya masih belum benar, Ustaz. Maksudnya terkait dengan di dirinya sudah ada Allah, itu maksudnya dia sudah beriman, gitu. Ya ini dari Bu apa Pak ya, Hayuli Bargina. Ibu Hayuli. Oh, Ibu Hayuli ya. Silakan Ibu Hayuli, yang dimaksud ini di dirinya ada Allah, itu maksudnya sudah beriman kepada Allah atau bagaimana? Bu Hayuli. Silakan open mic. Nah, sepertinya Bu Hayuli. Maaf Ustadz. Maaf Ustadz. Iya maksudnya gitu Ustadz. Dia agamanya Islam, terus di dirinya maksudnya beribadah, tapi asal dibilang ayo kita mendekatkan diri ke Allah, katanya. Saya sudah bukan mendekatkan lagi, tapi di diri saya sudah ada Allahnya. Begitu Ustadz maksudnya. Oh, ya. Ya, tapi kenyataannya mungkin selama ini perilaku ibadahnya masih tidak sesuai, begitu ya? Ya, orangnya baik tapi ibadahnya masih belum gitu kalau dilihat gitu Ustadz. Maksudnya kalau dia mengatakan saya ini bukan hanya sudah mendekat, tapi di dalam diri saya itu ada Allah. Itu maksudnya apa? Kalau itu masuk dalam kategori manunggaling Gusti Engkawulo, itu rusak nanti. Iya. Nah, jadi manunggaling Gusti Engkawulo, paham ya? Manunggaling Gusti Engkawulo itu Allah itu menyatu di dalam dirinya sehingga dia mengatakan anallah, akulah Allah. Itu yang nggak boleh. Nah, itu yang dulu membuat Al-Hallaj ini
seorang tokoh di zaman Abbasiyah yang kemudian dihukum mati oleh para ulama itu karena pandangan hulul itu adalah keyakinan tentang tadi itu manunggaling Gusti engkawulo. Ya, jadi Tuhan itu dianggap sudah menyatu dengan dirinya, sehingga dia mengatakan anallah, akulah Allah, akulah Allah. Nah, kalau misalnya dia menganut paham seperti itu, memang kecenderungannya begini. Ini harus kita pahami. Orang seperti itu karena sudah merasa dirinya dekat dengan Allah, maka makamnya itu sudah makam hakikat, bukan makam syariat. Nah, itu nanti di dalam tasawuf yang keliru sebenarnya. Sehingga karena dia sudah merasa makamnya itu posisinya sebagai posisi hakikat, sudah posisi yang tidak lagi bicara soal fisik, maka orang seperti ini akan mengatakan itu kan ibadah, itu kan syariat. Itu levelnya level syariat, makomnya itu makom syariat. Nah, aku ini sudah levelnya di atas itu, makomnya makom ma'rifat, makom hakikat. Jadi ma'rifat yaitu yang pertama. Kemudian makom syariat itu level kedua. Terus makom hakikat itu level ketiga. Nah, yang tadi itu merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah dan sebagainya tadi, sehingga dia tidak perlu lagi terikat dengan ibadah-ibadah fisik. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan begitu, ya itu berarti harus disadarkan dia. Seperti kisah siapa namanya, Amr bin Jamuh, kisah Abu Darda tadi itu harus disadarkan dia. Ya, supaya dia sadar. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Nah, jadi dia ditanya atau di challenge gitu, apa katakanlah misalnya yang membuktikan dia itu dekat dengan Allah itu apa? Apa hanya karena tadi itu ya kayak eling saja misalnya gitu ya, kan nggak bisa itu. Nabi Muhammad SAW ya, orang yang paling istilahnya itu makomnya di sisi Allah itu begitu luar biasa saja, sholatnya, ibadahnya, artinya amalan beliau terhadap syariat Islam itu begitu luar biasa. Nah, kok dia mengklaim dirinya punya makam yang lebih tinggi daripada Nabi, nggak perlu sholat, nggak perlu ini, nggak perlu itu, kan kacau. Nah, jadi makanya orang seperti itu harus diingat. Ya, jadi kalau dia tidak mau menjalankan itu karena persepsinya seperti tadi, nah itu berarti sudah salah itu. Tapi kalau misalnya dia mengatakan begitu hanya berdalih karena menutupi kemalasan dia, ya harus diingatkan. Jadi memang di sini ada beberapa problem yang harus dianalisis. Ya, begitu Bu. Ya Ustadz, makasih. Ya Ustadz. Baik, silakan Bapak, Ibu sekalian kalau ada yang masih mau bertanya berkenaan dengan materi ataupun yang di luar materi tidak apa-apa, tapi tidak terlalu melebar ya. Masih diberikan waktu. Dan apakah ini masih kita teruskan Ustadz atau mungkin waktunya? Ya, silakan kalau ada lagi silakan. Kalau mungkin mau tanya, masih ada waktu, silakan. Silahkan raise hand, boleh langsung bertanya. Mungkin ini Pak Arianda, luar biasa beliau ini biasanya bertanya nih Pak Arianda nih. Monggo, dari Malang, jauh-jauh dari Malang, persiapkan pertanyaan terbaik Pak Arianda. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin sampai di sini dulu karena kebetulan ada persiapan ini apa namanya untuk wisuda anak-anak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin
tidak ada pertanyaan lagi dan ngaji sirah ini alhamdulillah sudah di penghujung, dan hari ini kita sudah selesaikan sampai ke yang terakhir tentang beberapa sahabat dalam berdakwah. Insya Allah pekan depan kita akan memasuki yaitu tentang baiat untuk masuk Islam. Halaman 115. Oh ya, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang ada di sini yang belum memiliki kitab Hayatus Sahabah seperti ini, contoh kitabnya, waduh tidak kelihatan ya. Nah itu bisa dipesan atau dibeli di toko buku terdekat, karena pembahasan kita tentang Hayatus Sahabah, tentang sirah ini masih panjang. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian memiliki bukunya, itu bisa menambah ilmu dan bisa mengulas kembali pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada setiap pekannya. Mungkin itu himbauan dari kami supaya ilmu ini selalu melekat dan memberikan manfaat dan kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin hari ini ngaji kita tentang sirah akan kita tutup atau kita akhiri. Mungkin begitu Ustadz ya? Ya, monggo. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang diluangkan ini menjadi amal soleh dan menjadi hujah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Baik, kita tutup saja ngaji kita ini dengan membaca 3 kali istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.